Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan menjadi penolong bagi hidup kita. Kita butuh firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan, yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa memohon supaya Tuhan yang akan membukakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala kemurahan dan juga berkat-berkat-Mu yang menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan bagi kami, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semua, buat kami bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Markus 10, ayat 51 dan 52. Saya bacakan. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kisah tentang seorang pengemis buta. Orang yang buta artinya dia nggak bisa melihat keadaan di sekelilingnya. Karena nggak bisa berbuat banyak, akhirnya dia akan jadi seorang pengemis. Namanya Bartimeus. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia sedang mengemis, didengarnya Yesus lewat situ. Dia berteriak-teriak memanggil Yesus. Menarik di sini, dia nggak pernah lihat Yesus karena dia buta. Tetapi hatinya punya iman yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa sekalipun dia belum pernah melihat, tetapi berita tentang Yesus sudah terdengar sampai di sana. Artinya membuktikan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran firman Kristus. Dia mendengar tentang kebenaran yang dinyatakan. Sehingga akhirnya ketika Yesus lewat dari itu, bangkitlah kembali imannya. Timbullah kembali pengharapannya. Yang mungkin sebelumnya sudah mulai kehilangan pengharapan. Sudah mulai putus asa. Dari dulu mungkin sudah orang tuanya dulu mencarikan cara supaya bisa disembuhkan. Berobat ke sana sini, tidak bisa. Tetapi pada akhirnya saat Yesus ada dekat situ, dia berteriak-teriak. Bahkan ketika disuruh diam, dia tetap berteriak. Sehingga pada akhirnya Yesus berkenan menjumpainya. Singkat cerita, Bartimeus tanggalkan jubahnya, lalu mendatangi Yesus. Menarik di sini, jubah di sini kalau kita mau pelajari sesungguhnya itu adalah bagian dari pekerjaannya. Seorang pengemis ditandai seharusnya dengan jubah khusus yang ditetapkan pada masa itu. Ketika dia lepaskan jubah, artinya dia melepaskan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dan dia memutuskan untuk mendatangi sesuatu yang lebih berharga. Yaitu apa? Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Sebagian orang yang mengemis, ketika ditanya seperti itu, dia akan menyebutkan nominal yang lebih besar tentunya. Kau pingin apa? "Oh, aku pingin uang." Misalnya biasanya mengemis dapat katakanlah sehari 50.000. "Saya pingin uang 5 juta atau berapa." Untuk apa? Misalnya untuk beli rumah, untuk beli yang lain, untuk kebutuhan lain-lain sehingga minta yang banyak. Itu pengemis. Tetapi apa yang terjadi dengan Bartimeus? Tidak. Dia tidak minta uang. Dia tidak minta barang.
Ya, dia tidak minta sesuatu yang sebetulnya orang lain bisa berikan. Tetapi dia meminta sesuatu yang orang lain selama ini nggak ada yang bisa memberikannya. Yaitu apa? Kesembuhan supaya ia dapat melihat. Lah ini permintaan yang tidak biasa. Dari permintaan seorang Bartimius dapat dilihat betapa besar imannya kepada Yesus. Dia yakin bahwa Yesus bisa. Sehingga dia berani berkata, aku mau supaya dapat melihat. Lah, ini permintaan kepada siapa? Kalau manusia, mana ada manusia yang bisa melakukan kesembuhan seperti itu? Ya, tabib yang ahli sekalipun pada masa itu nggak bisa. Apalagi belum berteknologi operasi seperti zaman sekarang. Nah, tapi dia berani meminta supaya dapat melihat kepada Yesus. Dan apa yang dikatakan Yesus? Pergilah imanmu. Ya, Yesus melihat iman yang begitu besar. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini luar biasa. Nah, dengan iman itulah, ya saya berapa kali sampaikan bahwa iman inilah yang menggerakkan kuasa Allah boleh terjadi. Nah, ini dialami Bartimius. Dengan imannya yang begitu luar biasa, itulah Yesus akhirnya menyembuhkan dia. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat itu juga melihatlah ia. Loh, luar biasa. Nah, disinilah iman yang bertindak, yaitu apa? Dengan mau mendatangi Yesus. Dengan iman. Sebelumnya dia percaya, mungkin dengar kata orang Yesus bikin mujizat, aku percaya. Tetapi hari itu, lebih lagi, dia mau melangkah. Dia tinggalkan semua. Dia berjuang, dia berteriak-teriak. Entah gimana caranya, pokoknya aku percaya Yesus bisa menyembuhkan. Dan itulah yang terjadi ketika dia menyatakannya. Dan akhirnya dia mengalami mujizat kesembuhan. Matanya bisa melihat kembali. Lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Cuma dikasih Tuhan. Dari sini kita belajar sesuatu. Bahwa di dalam Yesus masih ada harapan. Ya, engkau yang putus asa dengan apa yang kau hadapi. Engkau merasa ada mentok dengan segala usahamu. Ingatlah masih ada Yesus. Datang kepada Yesus dengan iman. Kuncinya ini. Bukan hanya engkau tahu Yesus punya kuasa. Tapi beriman bahwa kuasanya akan menolong hidupmu. Dan seperti yang dialami Bartimius, mujizat itu terjadi. Mari jemaat dikasih Tuhan. Dari permintaan terlihat imannya. Dari permintaan Bartimius terlihat iman yang besar. Biarlah hidup kita juga demikian. Jangan takut memiliki iman yang besar. Justru Tuhan senang dengan iman yang besar. Dan Tuhan akan bertindak, berperkara, menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sungguh Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi yang kami mengerti. Bahkan kami percaya ada mujizat di dalam Engkau. Ketika kami mengimani apa yang kami minta kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu yang akan nyata. Berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan. Yang sudah mentok dengan caranya. Biarlah imannya dibangkitkan seperti Bartimius. Dan mengalami kuasa-Mu. Dan bisa bersaksi kepada dunia akan kebesaran kuasa Tuhan. Terima kasih. Berdoa, mohon tuntunan juga atas aktivitas kami hari ini. Dijauhkan dari celaka mara bahaya. Minta damai sejahtera Tuhan. Kuasa Tuhan melindungi menyertai kami semua. Biarlah kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan berkat-berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan lupa tetap bersemangat menjalani hari ini. Kita percaya di dalam Yesus masih ada harapan. Di dalam Yesus ada kuasa yang akan dinyatakan. Semangat terus dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.